Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian selalu mendapatkan kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan semoga apapun yang sudah Allah berikan kepada kita semua, semoga saja menjadi sesuatu yang barokah. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pagi hari ini Bapak akan menerangkan tentang ketentuan sholat sunnah. Eh, yang poin-poin yang Bapak akan sampaikan yaitu yang pertama yaitu sholat sunnah muakkad, poin yang kedua yaitu sholat sunnah ghairu muakkad, poin yang ketiga yaitu hikmah sholat sunnah. Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca doa suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita dengan harapan apa yang kita pelajari di pagi hari ini semoga selalu mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Ala hadini alahumul fatihah. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pelajaran yang kemarin kita akan membahas tentang sholat jamak dan sholat qasar. Dan untuk materi kali ini Bapak akan menyampaikan kelanjutan dari materi yang kemarin yaitu ketentuan sholat sunnah. Sebelum Bapak menerangkan tentang ketentuan sholat sunnah, Bapak akan memberikan penjelasan sedikit apakah sholat sunnah itu. Sholat yaitu suatu pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan memenuhi syarat dan rukun yang sudah ditentukan. Sedangkan pengertian dari sunnah yaitu apabila kita melakukan suatu pekerjaan, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan apabila kita meninggalkan pekerjaan tersebut, maka kita tidak akan mendapatkan dosa. Jadi bisa disimpulkan, pengertian dari sholat sunnah yaitu apabila kita melakukan sholat sunnah ini, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan apabila kita meninggalkan sholat sunnah ini, maka kita tidak akan mendapatkan dosa. Terus ada berapa macamkah sholat sunnah itu? Di sini ada dua. Yang pertama yaitu sholat sunnah muakkad, yang kedua sholat sunnah ghairu muakkad. Yang pertama, sholat sunnah muakkad yaitu sholat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita kerjakan sebagai orang Islam. Kenapa kok diarani sholat sunnah muakkad? Karena sholat ini sering dilakukan oleh Rasulullah, bahkan sampai beliau meninggal, beliau jarang meninggalkan sholat sunnah. Makanya hukumnya dihukumi sholat sunnah muakkad. Yang kedua yaitu sholat sunnah ghairu yaitu sholat yang hukumnya sunnah biasa. Selanjutnya, macam-macam dari sholat sunnah muakkad. Sholat muakkad itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiring-iringi sholat fardu atau sholat 5 waktu. Yang kedua yaitu sholat tahajud, sholat yang dilakukan pada malam hari. Yang ketiga yaitu sholat taraweh, sholat yang dilakukan khusus hanya di dalam bulan Ramadan. Yang keempat yaitu sholat witir atau sholat ganjil yang dilakukan pada malam hari setelah melakukan sholat-sholat macam-macam sholat yang lain, baru ditutup dengan melaksanakan sholat witir. Yang kelima yaitu sholat id atau sholat hari raya, bisa hari raya Idul Fitri, bisa hari raya Idul Adha. Yang keenam, sholat sunnah muakkad yang keenam yaitu sholat duha, sholat yang dikerjakan pada waktu pagi hari. Selanjutnya, untuk yang macam-macam sholat sunnah ghairu muakkad itu ada 5. Yang pertama yaitu sholat khusuf memakai khok, bisa diartikan sholat gerhana bulan. Yang kedua yaitu sholat sunnah khusuf, bisa memakai kaf, bisa diartikan sholat sunnah gerhana matahari. Yang ketiga yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah untuk menghormati masjid. Jadi sebelum kita duduk di dalam masjid, ketika kita masuk masjid, sebelum kita duduk, kita disunahkan melaksanakan dua rakaat sholat sunnah, yaitu disebut sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang kelima yaitu sholat istikharah atau sholat meminta petunjuk ketika kita mendapatkan suatu masalah atau problem dan kita tidak bisa memecahkannya, maka kita minta petunjuk kepada Allah dengan cara apa? Sholat istikharah.
istikharah. Yang kelima yaitu sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Itu macam-macam dari sholat sunnah ghairu muakkad. Saya ulangi, ketentuan sholat sunnah itu ada dua macam. Yang pertama yaitu sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah muakkad yaitu sholat rawatib, sholat tahajud, sholat tarawih, sholat witir, sholat id, dan sholat duha. Untuk yang sholat ghairu muakkad yaitu sholat sunnah kusuf atau gerhana matahari. Yang kedua sholat sunnah kusuf atau gerhana matahari. Sholat sunnah kusuf yang pertama gerhana bulan, yang kedua sholat sunnah kusuf atau gerhana matahari, yang ketiga sholat sunnah tahiyatul masjid, yang keempat yaitu sholat istikharah, yang kelima yaitu sholat istisqa. Terus apa hikmah yang akan kita dapatkan ketika kita mau atau istiqomah melakukan sholat sunnah, baik yang muakkad atau yang ghairu muakkad? Yang pertama, kita akan mendapatkan hati menjadi lebih tenang dan tentram karena ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai tambahan bekal amal soleh kita saat di akhirat kelak. Dan yang ketiga, sebagai penyempurna sholat 5 waktu kita yang belum. Itu manfaat atau hikmah ketika kita mau melaksanakan sholat sunnah, baik yang muakkad atau yang hukumnya ghairu muakkad. Itu sedikit materi yang bisa Bapak sampaikan di pagi hari ini. Semoga materi sedikit ini bisa membawa wawasan dan menambah keilmuan kita agar kita bisa semakin cinta, semakin senang dengan melaksanakan sholat sunnah. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.